Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Nabiyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Faya ikhwatil kiram rahimani Allahu wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan kali ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita membahas tentang ilmu al-faraid dengan kitab Al-Fawaid fi Tashili Masailil Faraid karya Syekhuna Faiz bin Ahmad Al-Ghamidi hafizahullahu taala. Insyaallah kita memasuki pelajaran ke-26 membahas tentang warisan al-khunsa al-mushkil. Nah, perlu diketahui bahwasanya bab ini dan juga tiga bab yang akan datang mencakup warisan al-mafqud, warisan al-haml atau janin ya, dan warisan al-hadma wal gharqa wa nahwihim. Ya, empat bab ini disebut oleh para ulama dengan bab al-irsu bitaqdir, ya warisan dengan perkiraan. Kenapa disebut demikian? Karena ada di antara ahli waris yang tidak jelas kondisinya. Baik, nah itu akan kita jelaskan pada bab masing-masing. Baik, kita akan mulai pembahasan tentang warisan al-khunsa al-mushkil. Nah, apa yang dimaksud dengan al-khunsa al-mushkil? Al-khunsa al-mushkil huwa man juhila haluhu fala yu'lam adzakarun am unsa, yaitu orang yang tidak diketahui kondisinya atau tidak diketahui jenis kelaminnya. Fala yu'lam, maka tidak diketahui adzakarun am unsa, apakah dia laki-laki ataukah perempuan. Nah, kenapa tidak bisa diketahui jenis kelaminnya? Bisa jadi karena dia memiliki dua alat kelamin. Ada alat kelamin laki-laki dan ada alat kelamin perempuan, ya. Atau bisa jadi karena dia tidak memiliki alat kelamin sama sekali. Ya, dia cuma memiliki semacam lubang untuk kencing, hanya saja tidak mirip kelamin laki-laki atau tidak mirip dengan kelamin wanita. Jadi tidak diketahui dengan pasti apakah dia laki-laki ataukah perempuan. Nah, inilah yang dimaksud dengan al-khunsa al-mushkil. Ya. Jadi khunsa ini bukan bencong, ya, yaitu laki-laki yang menyerupai perempuan. Enggak. Ya, bencong seperti ini dihukumi laki-laki. Ya, atau misalnya perempuan yang mirip dengan laki-laki ya karena bertindak seperti laki-laki, maka dia dihukumi perempuan, ya. Bukan pula mereka yang transgender yang sengaja mengganti kelamin mereka, misalnya dari laki-laki menjadi perempuan atau perempuan menjadi laki-laki, maka mereka dihukumi sesuai ketika mereka lahir. Maka bukan masuk pada pembahasan al-khunsa al-mushkil. Baik. Nah, kemudian al-khunsa al-mushkil itu ada dua. Ada yang yurja inkishafu halihi, masih diharapkan jelasnya kondisi dia. Ya, masih ada harapan diketahui apakah dia laki-laki ataukah perempuan. Ya, seperti misalnya anak kecil yang lahir dalam keadaan khunsa, ya, tapi nanti kan masih bisa diharapkan ketika dia dewasa mulai tumbuh, maka akan nampak tanda-tanda apakah dia laki-laki ataukah perempuan. Adapun yang kedua adalah lam yurja inkishafu halihi, yang mana tidak bisa diharapkan lagi statusnya itu menjadi jelas. Kaman mata wahwa shagir, ya seperti khunsa yang meninggal sementara belum jelas apakah laki-laki dan perempuan, ya. Jadi ketika kecil dia sudah meninggal, belum sempat diketahui apakah dia laki-laki ataukah perempuan, ya sementara dia sudah menjadi ahli waris misalnya. Au tajawaza sinnal bulugh walam tazhar haluhu, atau yang sudah mencapai usia balik tapi ternyata tetap tidak diketahui status dia apakah dia laki-laki ataukah perempuan. Baik.
Nah, sekarang bagaimana kita memutuskan bahwasanya khunsa ini laki-laki ataukah perempuan? Ya, maka kita perlu melihat tanda-tanda yang membedakan antara khunsa yang dihukumi laki-laki ataukah khunsa yang dihukumi perempuan. Ya, bagaimana tanda-tanda tersebut? Pertama, yumkinu ilhaqul khunsa bi ahadil jinsaini idza zaharat alaihi alamatun tadullu alaih. Ya, jadi mungkin ya apa namanya mengikutkan khunsa dengan salah satu jenis kelamin baik laki-laki atau perempuan kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan hal itu. Nah, pertama para ulama menjelaskan kalau dia masih kecil belum sampai usia balik, maka dilihat dari thariqatul mabal, ya, yaitu dari jalan keluarnya air kencing. Idza kharajal baulu min ihdal alataini tarajjaha dzalikal janib. Kalau ternyata air kencing keluar dari salah satu alat kelamin, maka itulah yang menjadi patokan apakah dia laki-laki ataukah perempuan. Artinya kalau air kencingnya itu keluar dari alat kelamin laki-laki dihukumi laki-laki, atau kalau keluar dari alat kelamin perempuan maka dia dihukumi perempuan. Nah, kalau keduanya ya keluar air kencingnya, maka sebagian ulama mengatakan yang mana yang lebih dulu keluar. Ya, kalau sama juga maka mana yang lebih banyak kadar kencingnya. Ya, kalau ternyata sama juga maka masih dalam keadaan muskil. Maka kita perlu menunggu sampai muncul tanda-tanda balik, ya, baik balik khusus untuk laki-laki ataupun eh, tanda-tanda balik khusus untuk perempuan. Ya, jadi yang kedua, kita tunggu sampai muncul tanda-tanda balik, ya. Nah, adapun laki-laki itu ditandai dengan nabatul lihyah wasyarib, tumbuhnya jenggot ataupun kumis. Au khurujul mani minaz zakar, atau keluarnya air mani dari kelamin laki-laki, yaitu dari zakarnya. Au al-mail jinsiyan ilan nisa, atau dia memiliki kecenderungan secara seksual kepada wanita. Fa ayyu hadhil alamat zahara alaihi fahuwa zakar. Maka alamat yang mana saja ya muncul pada khunsa ini, ya maka dia dihukumi sebagai laki-laki atau dihukumi perempuan kalau misalnya dia haid, ya, atau eh, membesarnya payudaranya, ya, au al-mail jinsiyan ila rijal, atau dia memiliki kecenderungan seksual kepada laki-laki. Fa ayyu hadhil alamat zahara alaihi fahuwa unsa. Maka tanda apa saja ya yang kita sebutkan ini muncul, maka dia dihukumi sebagai perempuan. Baik. Nah, kalau ternyata dari segi jalan keluar kencing tidak diketahui, atau ketika sudah sampai dewasa ternyata tetap tidak bisa dibedakan apakah dia laki-laki ataukah perempuan, maka ini statusnya masih khunsa muskil dan tidak diharapkan kejelasan statusnya. Baik. Nah, nanti kita akan jelaskan bagaimana cara penyelesaian dalam dua kondisi ini, yaitu kondisi diharapkan kejelasan statusnya atau kondisi tidak diharapkan kejelasan statusnya. Baik. Madzhabul ulama fi tariqati taurisil khunsa, ya, pendapat para ulama berkaitan bagaimana cara penyelesaian warisan yang di situ ada khunsa. Pendapat yang pertama adalah pendapat Syafi'iyah. Mereka mengatakan yu'mal lil khunsa mas'alatain, al-ula bi'tibari annahu dzakar wal ukhra bi'tibari annahu unsa. Wa yu'amal jami'ul warathah bil adar, yaitu yang paling sedikit. Wal baqi yuqafu li hini zuhuril halah. Baik, jadi menurut Syafi'i ya, kita kerjakan dulu permasalahan dengan asumsi dia laki-laki, kemudian permasalahan dengan asumsi dia perempuan, kemudian yang mana yang paling sedikit untuk setiap ahli waris dari dua kondisi khunsa ini, itulah yang diberikan. Adapun sisanya nanti disimpan sampai jelas kondisi eh, al-khunsa ini. Baik, nanti kita akan jelaskan bagaimana cara ngitungnya. Adapun pendapat yang kedua, yaitu pendapat Al-Maliki ya.
la yuqafu syai'un min at-tarikah fayu'malil khunsa mas'alataini wa tudrabul jami'ah bithnain wan natij yuqsam ala mas'alati dzukura wal unusah summa nu'ti kulla warisin nisfa ma lahum minadz dzukurah wa nisfa lahum ma wa nisfa ma lahum minal unusah. Jadi kalau Maliki ya tidak ada istilah mauquf. Bagaimana caranya? Diberikan setengah dengan anggapan dia adalah laki-laki dan setengah dengan anggapan dia perempuan. Baik, nanti kita akan jelaskan juga bagaimana cara ngitungnya insya Allah. Baik, adapun Hanabilah yuwafiquna Syafi'iyah, ya sama dengan pendapat Syafi'iyah idza kana al-khunsa duna sinil bulugh au yurja inkishafu halih. Jadi kalau menurut Hanabilah mereka ikut dengan pendapat Syafi'iyah pada kondisi khunsa masih diharapkan kejelasan statusnya. Wa yuwafiquna al-malikiyah idza lam yurja inkishafu halihi bi an mata wa huwa shaghir au tajawaza sinnul bulugh au tajawaza sinnal bulugh wa lam tazhar haluhu. Ya, dan mereka sepakat dengan Malikiyah apabila khunsa tidak diharapkan lagi kejelasan statusnya. Seperti ketika dia meninggal waktu kecil atau sudah melewati usia balik tetapi tidak tampak juga statusnya. Baik, dan pendapat yang ketiga ini yaitu pendapat Hanabilah ini yang banyak dikuatkan oleh para ulama ya di antaranya masyayikh kita dan juga dosen-dosen kita di jamiah. Baik. Adapun pendapat yang keempat Al-Hanafiyah al-khunsa wahdahu yu'amalu bil adhar wa baqiyatul warasah yu'amaluna bil afdal. Jadi menurut Hanafiyah yang diberikan bagian paling sedikit itu adalah si khunsa saja, adapun yang lain itu diberikan yang paling banyak ya dan tidak ada mauquf. Baik, sekarang kita akan mengerjakan bagaimana sih menghitung menurut setiap mazhab ya. Nah, sebelum itu di sini ada perhatian ketika dikatakan waladun khunsa muskil imma ayyakuna ibn au bint. Nah, jadi kalau ada soal seseorang meninggalkan waladun khunsa maka bisa statusnya sebagai ibn atau bint. Ya, ibn berarti laki-laki, bint perempuan. Kalau dikatakan waladu ibn khunsa muskil maka bisa ibn ibn atau bintu ibn. Ketika dikatakan waladu abawain khunsa maka bisa menjadi akh syakik atau ukhtus syaqiqah atau waladu ab khunsa imma yakuna akh li ab atau ukhtu li ab. Nah, di sini Syekh tidak menyebutkan waladu khunsa. Ya, bukankah juga bisa memiliki anak yang merupakan khunsa? Kenapa Syekh tidak menyebutkan di sini yang mana ketika lahir bisa menjadi akh li atau ukhtun li. Ya, karena untuk ikhwah li'um itu tidak masalah kalaupun tidak diketahui status dia apakah laki-laki atau perempuan. Karena bagian mereka sama saja, baik laki-laki maupun perempuan. Maka itulah kenapa Syekh tidak menyebutkan apa namanya waladu khunsa di sini. Wallahu alam. Kemudian juga di sini ada rumus yang digunakan Syekh, huruf zal ya yushiru ila annal waris dzakar, ya statusnya sebagai laki-laki. Nun yushir ila annal waris unsa, sebagai perempuan. Sementara qaf yushir ilal mauquf badal masalatain, yaitu harta yang disimpan. Baik, nanti kita akan lihat. Baik, tanbih yunzaru baina usulil masail binisabil arba fil khunsa wal mafqud wal hamal. Nah, jadi cara menghitung tiga bab ini yaitu khunsa, mafqud dan hamal itu sama, yaitu dengan melihat usul masail dengan nisab al-arba. Fa in kana baina usulil masail tamasul nakhud ahadahuma wa bitadakhul na'khudul akbar wa bitabayun nadribu jami'ihima fi ba'd wa bitawafuq nadribu wifqa ahadihima fi kamil akhar summa takunul jami'atul akhiratu li jami'il masail. Baik, ini sama seperti ketika kita mencari aslul masalah ya. Baik, sekarang coba kita lihat tariqatul amal inda Syafi'iyah wa kadzalika indal Hanabilah fi ma yurja itidahu halihi. Ya, jadi sekarang kita ingin mengerjakan
pendapat Syafi'iyah dan juga Hanabilah, cuman menurut Hanabilah yang masih diharapkan eh, jelasnya status khunsa. Bagaimana caranya? Misalnya, baik, sekarang kita ganti. Nah, baik, misalnya seorang meninggalkan istri. Di sini ada zaujah, waladun khunsa muskil dan amsyakik. Ketika dikatakan waladun khunsa, bisa kalau laki-laki statusnya sebagai ibn, ya. Kalau unsa berarti bins, ya. Di antara dua ini. Kita gini kan ya, biar biar nggak bingung aja. Baik. Nah, sekarang kita anggap dia zal, zakar, ya, atau mungkin dia tulis zakar. Ya, jadi boleh ditulis zakar seperti ini atau huruf zal saja menunjukkan itu adalah laki-laki. Jadi statusnya kalau dia zakar berarti zaujah, ibn dan am syakik. Maka zaujah ada ibn kan seperdelapan ya. Seperdelapan, seperenam, ini baki. Sementara am mahjub jadinya. Baik, kalau statusnya sebagai laki-laki maka arba wa ishrun, salasah, arba'ah, sabata asyar. Baik, nah ini sifar nabi syai'. Baik, sekarang bi'tibar anahu unsa. Ya, boleh ditulis unsa, boleh juga nun saja. Maka ini kan zaujah sumun sama sudus. Ini bins, ya, berarti nisf. Am baqi. Maka semasa juga arba'ah wa ishrin. Tiga, salasah, arba'ah. Nisfuhu isna asyar. Baqiya khamsah lil'am. Baik, nah sudah kita dapatkan permasalahan masing-masing, yaitu ketika dianggap laki-laki atau dianggap perempuan, maka kita lihat nih usul masail 24 dengan 24. Di sini tamasul. Maka kalau tamasul tadi ambil salah satu saja, 24. Ya, jadi dapat 24 nih dari perbandingan usul masail ya. Kemudian 24 ini bagi dengan 24 masing-masing ini ya. 24 bagi 24, 1, dan ini disebut dengan juz'us saham. Begitu juga 24 bagi 24, 1 juga juz'us saham. Baik. Nah, sekarang kita kalikan juz'us saham ini dengan setiap saham ahli waris ini ya. Jadi ini, satu ini dikalikan dengan ini. Begitu juga satu ini kalikan dengan semua ini. Yang mana yang paling sedikit untuk setiap ahli waris itulah bagian mereka sekarang. Jadi maksudnya ketika ahli waris ingin segera dibagikan warisannya sekarang. Mereka tidak ingin menunggu kejelasan status khunsa di sini. Maka kalau mereka ingin dibagikan sekarang, maka kita senantiasa memberikan setiap ahli waris bagian yang paling sedikit. Kita lihat zaujah. Kalau ternyata khunsa laki-laki, 1 kali 3, 3. Kalau perempuan 1 kali 3, 3. Maka zaujah itu tidak memberi apa, tidak mendapatkan pengaruh atau tidak terpengaruh dengan status khunsa. Dia tetap dapat seperdelapan, seperdelapan ya. Makanya dapat 3. Sudah. Begitu juga ibu. Selalu dapat seperenam. Maka 4, 4. Maka cukup 4. Nah, tapi kalau waladun khunsa, kalau dia laki-laki, dia dapat 17. Kalau dia perempuan, maka dapat 12. Maka kita ambil yang paling sedikit, 12. Adapun 1 kali 0, 0. Kalau dia laki-laki, 1 kali 5, 5 kalau dia perempuan. Maka yang paling sedikit adalah 0. Maka untuk sementara tidak kita kasih. Sudah? Maka kita hitung. Ini 7 tambah 12 berarti 19. Ya, sisa 5. Maka 5 ini disebut al-mauquf. Kita simpan ya sampai jelas status khunsa. Berarti 5 ini nanti dibaginya kapan? Ketika status khunsa itu sudah jelas. Baik, setelah menunggu ya sudah masuk usia balik. Ya, ini saya katakan al-jami'ah gitu ya. Al-jami'ah. Sekarang
kita ingin bagi al-mauquf di sini. Ya, taksim al-mauquf. Uf. Baik. Nah, caranya adalah kita kalikan satu ini dengan semua di sini. Ya, 1 kali 24, maka 24. 1 kali 3, 3. 1 kali 4, 4. 1 kali 17, 17. Baik. Nah, coba kita bandingkan dengan bagian yang sudah kita kasih sebelumnya. Istri sudah kita kasih 3. Ya, ini ala annahu zakar ya. Ala annahu zakar. Ya, artinya setelah ditunggu, oh ternyata keluar mani misalnya. Atau tumbuh jenggot, maka kita hukumi dia sebagai laki-laki. Maka dalam hal ini, dia sebenarnya berhak dari 24 mendapatkan untuk zaujah mendapatkan 3. Sudah diambil oleh zaujah. Ibu 4. Ya. Sementara Ibn ini, ya, asalnya kita cuma memberi 12, sementara dia berhak mendapatkan 17, maka mauquf ini untuk waladun khunsa ini ya. Ya, jadi 5 ini diserahkan nanti kepada waladun khunsa ini atau kepada Ibn jadinya ya. Baik. Atau ketika dia ditunggu ternyata nampak bahwasanya dia adalah perempuan ala annahu unsa. Maka kita kalikan yang di sini ya. 1 kali 24, 24. 1 kali 3, 3. 1 kali 4, 4. 1 kali 12, 12. 1 kali 5, 5. Maka kita bandingkan dengan yang kita bagikan sudah tadi. Maka untuk zaujah sudah ngambil bagian dia, ibu juga sudah ngambil bagian dia, waladun khunsa yang statusnya sebagai bin juga sudah ngambil bagian dia. Nah, sementara paman tidak kita kasih, maka pamanlah yang mendapatkan mauquf. Baik. Nah, ini adalah cara menurut Syafi'iyah. Nah, jadi untuk ini berarti ini yang dapat 5 ya. Ini yang mendapatkan 5 atau gini ya. Sebenarnya kalau bagusnya itu ya, ini cukup gini aja ya, tulis 5, ini 5 gitu ya. Jadi ini yang ngambil 5 maksudnya. Nah, begitu juga ini harusnya seperti ini aja. Jadi mauquf ini aja. Baik, cuman karena Syekh nulisnya lengkap seperti ini, ya sudah kita ikutin Syekh saja. Baik, cuman paham maksudnya yang ngambil 5 ini adalah waladun khunsa kalau dia zakar, atau kalau dia unsa yang ngambil 5 adalah am gitu ya. Baik, nah ini menurut madhab Syafi'iyah yang ada mauquf di sini. Nah, adapun pendapat Maliki ya atau pendapat Hanabilah ketika ternyata khunsa tidak diharapkan kejelasan statusnya. Maka bagaimana caranya? Baik, maka sama. Pertama, cara sama seperti Syafi'iyah dulu sampai sini. Baik, ini sama. Nah, cuman ketika 24 kita bandingkan 24 kan hasilnya tadi tamasul 24. Nah, kalau Syafi'iyah tadi langsung dibagi 24 bagi 24 tulis satu di sini. 24 bagi 24 tulis satu di sini ya. Tapi kalau menurut Malikiyah enggak ya, kita kalikan dulu jamiah yang ada ini dengan 2. Ini 2 ini bilangan tetap ya. Karena melihat dua masail yang ada di sini zakar dan unsa. Nah, kita kalikan 2 dengan 24. Ini adalah 48. Ini jamiah terakhir. Al-jamiah. Nah, baru 48 bagi 24. Maka 2. Dan jadi juz'us saham. Ini 2 juga. Ya, 48 bagi 24, 2. Nah, berapakah dapat zaujah? Maka kita kalikan 2 kali dengan 3. Dengan 2 kali 3. Ya, 2 kali 3, 6. Begitu juga 2 kali 3, 6. Kita tambahkan. Setelah ditambahkan, kita jumlahkan. Baik. Nah, maka setelah dijumlahkan, kita bagi 2. Baik. Maka kembali ke 6. Jadi menurut Maliki ya. Jadi sebenarnya gini ya. 2 kali 3, 6 setengahnya 3. 2 kali 3, 6 setengahnya 3. Jadi setengah ketika statusnya zakar atau setengah ketika statusnya unsa. Itu maksudnya. Baik. Dan lebih mudah kita jumlahkan saja dulu. 6 tambah 6, 12 baru dibagi 2. Begitu juga 2 kali 4 berarti 8.
ditambah 8 sama dengan 16, baru dibagi 2 sama dengan 8. Baik. Nah, waladun khunsa 17 kali 2 berarti 34 ditambah 2 kali 12 24 ya. Maka jadilah 58. Nah, 58 bagi 2 berarti sama dengan 29. Gitu ya. Nah, am syakik 2 kali 00, 2 kali 5, 10. Jadi cuma 10. Langsung bagi 2 sama dengan 5. Kita jumlahkan 8 tambah 6, 14. Tambah 29, 43. Tambah 5, 48. Maka pas 48 dan tidak ada apa namanya mauquf di sini. Nah, ini menurut Malikiyah dan juga menurut Hanabilah ketika khunsa tidak diharapkan apa kejelasan statusnya. Baik. Nah, bagaimana? Atau contoh yang lain dulu ya untuk Malikiyah. Misal ada zauj, waladu abawain khunsa dan ukhtun liab. Kita asumsikan khunsa itu zakar. Baik. Berarti kalau zakar waladu abawain di sini akh syakik, ini aja akh syakik atau ukhtun syaqiqah. Ya. Kalau di atas tadi sama ya. Sini ya, kita copy aja. Copy ini. Baik. Nah, kalau ini kan akh syakik ukhtun syaqiqah. Baik, kalau dia zakar berarti akh syakik. Kalau ada zauj dengan akh syakik, kemudian ukhtun li'ab, maka ini setengah, ini baqi, ini mahjub. Berarti asal masalah isnain, wahid, wahid, ini mahjub. Bi'tibar annahu unsa, atau nun ditulis ini ya. Baik, kalau unsa berarti ini ukhtun syaqiqah, ini ukhtun li'ab. Ya, nis sudus. Berarti asal masalah awalnya 6. Zaujan nis salasah. Ini juga nis salasah. Sudus wahid. Alatil masalah. Aul. Bentar. Kita split dulu biar jelas. Bentar mana. Ini ya. Kita tulis. Asalnya 6 ini. Maka jadi aul 7 gitu ya. Kita coret ini. Nah, sebentar. Ini ya. Baik. Sama. Baik. Jadi aul ya. Maka kita bandingkan 2 dengan 7. 2 dengan 7 tabayun. Kita kalikan 14. Ya, kita kalikan jadinya 14 gitu ya. Nah, nah kalau menurut Syafi'iyah kan langsung 14 bagi 2 7, 14 bagi 7 2 sini. Cuman kalau menurut Malikiyah harus dikali 2 dulu, jadilah 28 dan ini adalah jami'ah. Al-jami'ah. Baik, 28 bagi 2 14. 28 bagi 7 adalah 4. Baik, nah sekarang kita kalikan. 14 kali 1, 14. Kita tulis ini 14. Ditambah 4 kali 3, 12. Sama dengan 26 rata-ratanya. Atau bagi 2 sama dengan 13. Baik, dan ini juga sama. Sama persis. Baik, 30. Apa? 13. Kemudian 14 0. 4 kali 1, 4. Bagi 2 sama dengan 2. 13, 26, 28. Ini adalah menurut Malikiyah. Baik.
Nah, bagaimana dengan menurut Hanafiyah? Menurut Hanafiyah. Nah, ini soalnya sama, berarti sama seperti seperti ini. Baik, ini dulu ya. Baik. Ada ala annahu dzakar, ala annahu unsa. Waladun khunsa imma ibn au bins. Baik, maka 24 tamasul ambil salah satu 24 bagi 24 satu, 24 bagi 24 satu. Nah, jadi menurut Hanafiyah yang yu'amal mu'amalata al-adhar cuma khunsa, adapun yang lainnya ambil yang paling besar. Satu kali tiga sama pada tiga, maka tiga. Satu kali empat, satu kali empat, empat. Nah, adapun khunsa yang paling sedikit, satu 17, satu 12, berarti ambil yang 12. Adapun ini yang paling banyak, satu 0, satu 5, ambil yang 5. Ya, jadi selain khunsa, itu yang paling banyak. Ya, kalau sama, ya udah. Eh, kalau selain khunsa, itu yang paling banyak, sementara khunsa sendiri itu ambil yang paling sedikit. Dan dijumlahkan, ini 7, kemudian 19 tambah 5, 24, tidak ada mauquf. Baik, nah ini menurut Hanafiyah. Contoh yang lain untuk Hanafiyah, bint waladun khunsa akhsyakik. Ketika dikatakan waladun khunsa, imma ibn atau bint. Bentar, ya tadi 7. Ya betul. Ala annahu dzakar. Ala annahu dzakar berarti bint ibn akhsyakik. Asal masalah 3 1. Ini asobah bil ghair ya. Maka ini mahjub karena ada ibn. Bi'tibar anhu bint seperti ini selesaiin baqi asal masalah salasa. Selesaiin 2 masing-masing satu satu satu, sisanya satu. Tiga tiga berarti 3. Ya tamasul. 3 bagi 3 satu, 3 bagi 3 satu. Bins, dia bukan khunsa, maka ambil yang banyak. Satu kali satu, sama aja. Satu. Waladun khunsa, oh karena dia khunsa, maka ambil yang sedikit. Ini satu kali dua, dua. Satu kali satu, satu. Berarti ambil satu. Aksyakik bukan khunsa, maka yang paling banyak. Satu kali nol, nol. Satu kali satu, satu. Satu. Maka jumlahnya ya, 3. Dan tidak ada mauquf di situ. Baik. Nah, baik, maka silahkan dikerjakan soal-soal yang ada. Tentunya untuk cetakan yang baru, ya Syekh cuma menyebutkan pendapat Asy-Syafi'iyah saja ya. Adapun pendapat Malikiyah, kemudian Hanafiyah, begitu juga Hanabilah dengan rincian yang ada, itu tidak disebutkan. Baik, jadi cuma ada 4 soal saja. Semuanya eh, menurut madhab Syafi'iyah. Tapi kalau cetakan yang lama, ada eh, menurut Malikiyah dan juga menurut Hanafiyah. Ya, maka terserah antum ya min babi faedah silahkan juga dikerjakan eh, mazhab Malikiyah dan juga mazhab Hanafiyah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.